Pemirsa, puluhan warga Desa Bira Tengah, Sampang, Jawa Timur melaporkan dugaan penipuan dan investasi bodong yang dilakukan oleh dua perempuan bersaudara. Bahkan kasus ini menyebabkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Puluhan warga Desa Bira Tengah, Sampang, Jawa Timur mendatangi Polres Sampang untuk melaporkan dugaan penipuan berkedok investasi bodong. Dalam laporan tersebut, warga menyebut ada dua terduga pelaku bersaudara berinisial R dan K. 123 orang menjadi korban dengan total kerugian ditaksir mencapai 23 miliar rupiah. Para korban telah menyerahkan uang dalam bentuk tunai hingga emas perhiasan. Investasi yang ditawarkan oleh terduga pelaku disebut berkaitan dengan usaha material semen dan produk skincare. Para korban nantinya dijanjikan keuntungan sebesar 15% dari nilai investasi, namun dalam perjalanannya, keuntungan yang dijanjikan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Adiknya, di mana Rohma ini menawarkan investasi kepada para korban terkait investasi semen, juga terkait investasi skincare, yang mana dari para korban sudah menyerahkan uang kalau di total sekitar 23 miliar. Hingga saat ini polisi masih mendalami laporan para korban dan mengumpulkan keterangan untuk menentukan langkah hukum. Untuk masalah laporannya terkait tindak pidana apa, sekarang masih dalam pemeriksaan oleh penyidik. Jadi rekan-rekan media mohon bersabar. Pihak korban sebelumnya telah menempuh upaya mediasi dengan keluarga terlapor. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga korban memilih menempuh jalur hukum. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang bocah perempuan kelas 6 SD di Balemo, Gorontalo. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Maksud kami, aksi pencurian mobil milik seorang biduan di Jepara, Jawa Tengah terekam CCTV. Tidak lama setelah kejadian itu, dua pelaku berhasil dibekuk petugas. Terekam kamera pengawas aksi pencurian mobil milik seorang biduan asal desa Slagi, Jepara, Jawa Tengah saat dini hari. Pelaku terlebih dahulu membuka pintu pagar rumah hingga membawa kabur mobil. Sebelumnya, pelaku juga masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela. Pelaku berhasil mengambil kunci mobil serta 4 ponsel. Aksi pelaku berjalan mulus tanpa terdengar korban yang tengah terlelap tidur di dalam kamar. Tak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RK 45 tahun di wilayah Pemalang. Petugas mengetahui keberadaan pelaku melalui GPS yang terpasang di dalam mobil. Dalam kamar saya, kamar utama, itu kan tujuannya memang mencari kunci mobil ya, mengambil kunci, kemudian melihat HP yang tergeletak itu, sambil membawa HP, kemudian keluar menuju ke depan garasi. Kini pelaku dijerat pasal 447 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya peliharaan berukuran 3 meter lebih di Pasuruan, Jawa Timur dievakuasi damkar usai pemiliknya meninggal dunia. Bahkan buaya ini dipindahkan karena tidak ada yang mengurus dan juga dikhawatirkan akan membahayakan warga. Warga lingkungan Kasembon RW 4 Tretes, Kelurahan Prigen, Pasuruan dibuat heboh dengan evakuasi seekor buaya berukuran 3,3 meter. Warga bersama damkar harus berjibaku dan ekstra waspada karena reptil tersebut terus melawan dan membahayakan keselamatan. Belum. Buaya besar ini diketahui merupakan peliharaan salah satu warga sejak tahun 90-an. Seiring berjalannya waktu, buaya yang dipelihara dari anakan terus berkembang biak hingga ukurannya mencapai 3,3 meter. Setelah pemiliknya meninggal, pihak keluarga mengaku sudah tidak mampu mengurus dan memberikan makan lagi. Hasil laporan dari warga minta melakukan evakuasi buaya. Tim damkar bersama-sama dengan KKP juga dengan Taman Safari melakukan evakuasi
buaya sekitar panjangnya 3,3 meter di daerah Prigen. Seluruh rangkaian evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat. Kini buaya tersebut dipindahkan ke Taman Safari Prigen. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya, Egy dan juga Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli, sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan juga pencemaran nama baik. Jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Dr. Richard Lee menyelesaikan pemeriksaannya di Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Proses pemeriksaan Richard Lee menghabiskan waktu hingga 12 jam. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi, saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang sering lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.